Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraulia Hakim dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi tentang struktur ruangan kota. Dimulai dari pengertian. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memberikan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Selanjutnya ada tipologi kota. Tipologi kota terbagi menjadi 6. Yang pertama, kota administratif adalah kota yang menjadi pusat ibu kota suatu wilayah. Fungsi utama kota administratif adalah mengelola negara atau unit administratif lainnya seperti Bandung sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat. Yang kedua ada kota pertahanan. Kota pertahanan adalah kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan suatu negara. Contohnya adalah kota-kota pangkalan militer di pulau-pulau Pasifik. Yang ketiga ada kota budaya. Kota budaya adalah kota dengan tujuan sebagai pusat budaya. Kota budaya dicirikan dengan kemampuan mereka melalui periode panjang sejarah peradaban. Contohnya Yogyakarta. Yang keempat ada kota produksi. Kota produksi adalah kota yang berkaitan dengan kegiatan industri, manufaktur, atau kerajinan khas daerah. Kota model ini sering dicirikan dengan fasilitas modern, namun untuk pusat kerajinan, maka aspek tradisional juga sering dimunculkan. Bahan baku juga penting dalam perkembangan sebuah kota produksi. Yang kelima ada kota komunikasi. Kota komunikasi adalah kota yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Secara ekonomi cukup penting dan kota komunikasi berkaitan dengan hasil produksi dan distribusi barang. Dan yang terakhir ada kota rekreasi. Kota rekreasi adalah kota dengan tujuan wisata termasuk di dalamnya wisata budaya dan alam. Kota ini menawarkan daya tarik kuat bagi orang tentang kondisi alam yang indah. Selanjutnya, karakteristik kota. Kota memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kepadatan penduduk yang tinggi. Kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh bangunan tinggi, pemukiman yang padat, dan infrastruktur yang lebih rapat. Yang kedua, adanya pusat segala kegiatan. Kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk. Dan yang ketiga, kegiatan utama non-pertanian. Penduduk kota memiliki kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, fungsi kota. Kota berfungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitar dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Bentuk kawasan, yang pertama, kota dalam bentuk daerah otonom. Yang kedua, kawasan perkotaan bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Yang ketiga, kota sebagai bagian dari 2 atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Selanjutnya ada struktur kota. Yang pertama, teori konsentris. Teori konsentris adalah salah satu teori struktur kota yang menjelaskan pembagian wilayah kota secara teratur, mulai dari pusat kota hingga pinggirannya. Selanjutnya ada teori ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan adalah teori yang menekankan pentingnya aspek ketinggian bangunan dalam perumusan pola penggunaan lahan. Yang ketiga, teori sektoral. Teori sektoral adalah sebuah konsep tata ruang kota yang tidak mengikuti zona teratur, sehingga bersifat lebih bebas. Teori ini hadir akibat adanya ketidaksesuaian dengan teori konsentris yang cenderung teratur. Dan yang terakhir ada teori inti ganda. Teori inti ganda adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu kota memiliki lebih dari satu pusat atau inti, selain pusat atau tengah kota. Sekian penjelasan saya mengenai struktur ruangan kota. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.